Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala hadin nabil mahbub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihil mansub. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Syekh Abu Madyan, umruka nafasun wahid fahris ayyakuna laka la alaika. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, dalam acara haul ini saya ingin mengupas tentang untuk apa kita diciptakan. Kenapa? Karena jangan-jangan di umur yang sudah senja ini kan banyak yang di atas 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun ke atas. Tapi pernahkah kita bertanya tentang untuk apa Allah menciptakan kita? Jangan-jangan sudah setua ini kita nggak tahu. Ya jangan-jangan sudah umur setua ini kita nggak tahu Allah menciptakan untuk apa kita di bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau dalam tafsir Jalalain, liya'budun ay liya'rifun, untuk mengenalku. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan makhfiyan. Kuntu kanzan makhfiyan, kata Allah. Aku itu sesuatu yang sangat berharga, makhfiyan, yang tersimpan, yang tersembunyi. Fa'aradtu an u'rafa, aku pengen dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan manusia. Fabi arafuni, maka denganku mereka bisa mengenalku. Jadi pemahamannya adalah kita diciptakan untuk kenal kepada Allah. Jadi kita diciptakan di muka bumi biar kenal siapa pencipta kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah masing-masing dari kita sudah sesuai dengan penciptaan Allah atau belum? Sudah kenal Pak sama Allah? Sudah kenal belum sama Allah? Sudah kenal belum sama Allah? Makanya dalam ayat itu diteruskan, ma uridu mir rizkin wa ma uridu minhum ayyut imun. Aku tidak menghendaki mereka min rizkin, untuk mencari makan. Jadi Allah menciptakan kita untuk mengenalnya, dan Allah tidak menghendaki kita untuk mencari rizki, untuk mencari makan. Kenapa? Karena innahu warrazaq, Allah pemberi rizkinya. Jadi kita diciptakan untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, sementara rizki Allah yang jamin. Makanya Pak, Ibrahim bin Adham itu salah satu wali yang sangat terkenal, Sultanul Aulia Ibrahim bin Adham. Jadi ketika masa taubatnya begini, Ibrahim bin Adham itu seorang yang sangat kaya. Jadi beliau itu sangat kaya, bangsawan. Suatu saat berburu. Jadi ketika berburu, dia ajak bala tentaranya, lepas di atas pelana kudanya, datang suara Al-Hatib. Al-Hatib itu bisikan atau suara yang masuk ke hatinya. Apa suaranya? Ya Ibrahim bin Adham, akhulik talihaja. Hai Ibrahim bin Adham, apakah engkau diciptakan untuk seperti ini? Coba Pak, kita iseng-iseng lagi kerja, terus mikir dalam hati kita,
terbersit di hati kita, apakah kita diciptakan untuk seperti ini? Kita lagi pusing mikirin utang, terus terbersit di hati kita, apakah kita diciptakan untuk ini? Coba bayangkan, ada orang setiap harinya coba setiap pagi bangun, pergi kerja, pulang malam untuk ngangsur. Paham ngangsur? Jadi kalau di tanggalan itu udah tanggal 1 motor, tanggal 5 TV, tanggal 6 kulkas, tanggal 7 panci, terus semuanya. Jadi kehidupan dia sehari-hari cuma kerja buat ngangsur. Kalau orang yang punya kehidupan seperti itu, tanya dalam diri Bapak-Bapak sekalian, apakah kita diciptakan untuk itu? Karena apa? Karena pada akhirnya kita akan ke sana. Pada akhirnya kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kematian itu dalam bahasa Al-Quran digambarkan al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Jadi kalau ngomongin kematian, yang hidup pasti mati, nggak usah pakai NU sama Muhammadiyah. Ini kan kalau NU Muhammadiyah misalkan sholat kunut dan nggak kunut beda. Misalkan NU pakai usoli, Muhammadiyah nggak pakai usoli. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Nggak usah pakai NU Muhammadiyah. Antara Islam, Kristen, Katolik, Buddha, bahkan orang yang tidak percaya agama pun memahami dan pasti meyakini yang namanya orang hidup pasti mati. Makanya kata Rasulullah, wa kafa bil mauti wa'ido. Dan cukup dengan kematian itu wa'ido, untuk memberikan nasihat kepada orang. Jadi kita pasti mati. Orang Kristen pasti mati. Orang Buddha pasti mati. Orang yang tidak percaya Tuhan pun pasti mati. Lah habis mati kemana ini Pak? Yang jadi perbedaannya. Jadi dalam pemahaman ini semua orang pasti mati. Tinggal pertanyaannya, sudah siap belum kita akan kematian itu? Jangan-jangan Pak, jangankan untuk kematian, untuk jatuh tempo aja kita nggak siap. Banyak orang nih misalkan jatuh tempo tanggal 30, sekarang tanggal 11, buat tanggal 30 aja nggak siap. Kalau kita setiap hari tidak pernah siap, tidak pernah ridho menerima keadaan, ketika malaikat Israel datang pun kita tidak siap. Tapi ketika orang semuanya ridho kepada Allah di setiap keadaan, insya Allah setiap ketika malaikat Israel datang, dia akan ridho bahwa itu keputusan Allah dan dia akan siap. Makanya kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik imannya, yang paling bagus akhlaknya. Wa aqyasuhum, dan yang paling cerdas adalah aktsaruhum bil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat kematian, wal isti'dadu lima ba'daha, dan mempersiapkan untuk setelah kematian. Pertanyaannya, andai hari ini kita dipanggil, siap nggak? Ayo. Siap nggak kalau hari ini dipanggil? Karena kita kan nggak tahu. Siap nggak? Gitu. Lah ini harus dilatih. Jadi husnul khotimah itu buah dari latihan. Jadi buah dari latihan. Latihan atas apa? Latihan atas ridho. Latihan atas nerima. Kalau orang tidak pernah menerima tentang keadaan, maka dipastikan ketika malaikat Israel datang pun dia tidak bisa nerima. Makanya konsep pasrah, tawakal kepada Allah, itulah nanti ketika malaikat Israel menjemput, insya Allah dia pasti ridho, pasti pasrah, karena Israel datang juga atas perintah Allah. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya persiapkan diri kita untuk menghadapi yang pasti, yaitu kematian. Jadi orang kalau hidupnya hanya memenuhi syahwat, kalau hidupnya hanya untuk kepentingan nafsunya, bisa dipastikan orang itu tidak mungkin mendapat kebahagiaan akhirat.
Sekali lagi, orang yang hidup di dunianya hanya untuk kepentingan nafsunya, bisa dipastikan orang tidak mungkin mendapat kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena di Ihya begini, Imam Ghazali bilang begini, qad ittafaqo al ulama wal hukama, telah sepakat. Jadi kalau bahasa ittafaqo, telah sepakat. Al ulama, semua ulama, wal hukama, semua hukama, ahli-ahli hukum, alla tariqo, tidak ada jalan ila sa'adatil akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirah, illa binahyil hawa wa mukhalafati syahwat, kecuali dengan meninggalkan hawa nafsu. Sekarang pertanyaannya, hidup kita lebih banyak mentingin nafsu kita atau mentingin Allah? Kita tanya aja masing-masing. Nanti masing-masing tahu, oh saya sekarang masih ini, sekarang masih ini, masih ini. Kalau di hati kita masih mentingin nafsu kita, sekali lagi, kalau di hati kita masih mentingin nafsu kita, yang kita ikuti nafsu kita, yang kita ikuti syahwat kita, maka tidak ada jalan untuk kebahagiaan akhirat. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Lah terus gimana kalau orang nafsunya sudah orang sangat memenuhi nafsu? Jadi pokoknya gini, rumah harus mewah. Pokoknya kalau nggak mewah nggak enak. Pokoknya mobil harus mobil saya yang paling cakep. Rumah harus rumah saya yang paling cakep. Di kampung ini kalau bisa yang paling kaya saya. Pokoknya semua harus saya. Kalau orang kebahagiaannya hanya di dunia, ketika dia masuk kubur, nih Pak, ini rahasianya. Ketika orang dikubur, terus kebahagiaannya hanya ada di dunia, maka dia berharap kembali. Kenapa kembali? Contoh begini. Ini kan orang kampung sini, dijanjikan jalan-jalan misalkan ke Bali. Di Bali nanti dijanjikan begini enak. Sementara di sini rumah ada, istri ada, makan tinggal makan. Tapi dijanjikan di Bali, nanti di Bali begini. Berangkat ke Bali. Sampai di Bali, tempat tinggal nggak ada, makan nggak ada. Pengen balik apa pengen tetap di Bali? Pengen balik apa tetap di Bali? Ada orang hidup di dunia bahagia, senang, rumah mewah, istri cantik, duit banyak, masuk ke kuburan. Di kuburan nggak ada kebahagiaan. Pengen balik apa betah di kuburan? Padahal itu muhalun. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal akan kembali ke dunia. Kenapa? Karena kebahagiaan orang itu hanya di dalam dunia. Makanya gimana caranya biar pengen tidak ingin kembali? Bagaimana biar orang itu tidak pengen kembali ke dunia? Maka salah satu caranya adalah harus mendapatkan kebahagiaan dalam kuburan. Bagaimana cara mendapat kebahagiaan di dalam kuburan? Allah tatamatta'in nafsu illa ma yujadu fil qabri. Hendaklah tidak pernah senang dirinya, nafsunya dengan sesuatu kecuali yang ditemukan di dalam kuburan. Bini di kuburan ada nggak bini? Ada nggak bini kita di kuburan? Anak ada nggak di kuburan? Mobil ada nggak di kuburan? Kalau senangnya masih dengan sesuatu yang tidak ada di kuburan, maka tidak akan mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kuburan. Ini kata Imam Ghazali. Illa biqadril hajat, kecuali hanya sebatas keperluan. Keperluan apa? Keperluan untuk hidup. Kita nggak bisa puasa, nggak bisa sholat kalau lapar, maka boleh makan. Kita kalau nggak punya rumah, maka kehujanan, kepanasan, maka bikin rumah. Jadi gitu. Nah ini suatu hal yang pasti. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kembali Pak. Orang mau kaya, mau miskin, mau zikir, mau enggak, pasti kembali. Pasti kembali. Karena apa? Karena kita Abdullah. Kita tuh hamba Allah. Kita tuh milik Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Sementara yang lain itu diciptakan buat kita. Sekali lagi, yang lain semuanya buat kita, kita diciptakan buat Allah. Makanya kitanya harus ke Allah, yang lainnya ke kita. Kita bangun rumah,
Pas bangun rumah lagi ngoret kan ada rayap, ada semut, ada gaang, ada kecoa, sudah apa lagi? Ada kelabang, cacing, semua ada. Tapi tetap kita bangun tuh rumah. Kenapa? Kalau ukuran cuma sekedar pengen tinggal, sekali lagi Pak, kalau ukuran sebatas pengen tempat tinggal, mereka juga pengen tinggal. Semut biar kecil-kecil begitu, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, benar? Walaupun itu semut kecil kan gitu. Sama rayap juga begitu. Kalau cuma ukuran sekedar tempat tinggal, binatang melata pun pengen tinggal. Tapi kenapa mereka rela ditinggal tempat yang selama ditempatin, mereka dipaksa, diusir, terus dibangun rumah? Karena kita punya ruh. Mereka tidak dituntut untuk menghadap ke Allah, sementara kita dituntut. Sehingga apapun yang ada di dalam jagat raya ini tunduk sama kita. Ini beneran Pak. Coba lihat-lihat aja. Kalau kita beratnya berapa kilo? Rata-rata lah. Yang paling gede orang beratnya berapa kilo? Ya paling 1 kintal ya. Ya paling berat lah misalkan 100 kilo atau 70 kilo. Pertanyaan saya, sapi berapa kilo? Oh 100 mah gak masuk. Kalau korban aja rata 3 kintal, 3,5 ton. Sekarang sapi makan kita apa kita makan sapi? Sapi makan kita apa kita makan sapi? Ukuran gede-gedean sapi apa kita? Itu bukti. Semuanya buat kita. Yang paling hebat kalau di lautan ikan apa? Ikan hiu. Yang paling ganas. Ama manusia Pak, nggak usah tuh ikan hiu gede begitu. Siripnya di sop. Iya kan? Bakal pengobatan. Ikan hiu yang katanya ganas, siripnya di sop. Buaya kan yang paling sangar tuh buaya. Manusia diapain coba? Kalau kata Iwan Fals, tas hitam dari kulit buaya dijadiin tas. Ular yang begitu berbisanya dijadiin gesper, dijadiin sabuk. Artinya apa? Semuanya ngalah buat kita Pak. Gunung sebegitu begitunya bisa dihancurkan oleh manusia. Freeport itu kedalamannya cepat. Laut itu dikeruk pasirnya, kenapa? Karena emang semuanya buat kita. Tapi ingat, kitanya buat Allah. Gitu. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan buat kita semua yang ada di muka bumi, semuanya buat kita. Itu kita dimuliakan oleh Allah, semuanya diciptakan buat kita. Tetapi syaratnya kita diciptakan buat Allah. Jangan dibalik. Yang mestinya buat kita uber-uber. Tapi yang dituntut dari kita lalaikan. Ini bukti bahwa hati kita masih gelap. Karena apa? Karena badan Pak biar bagaimana pasti hancur. Allah sudah program. Nah, sekali lagi Allah sudah program setiap yang zahir di muka bumi ini untuk hancur. Fana namanya. Kecuali ruh. Di sini nih yang orang sini mungkin yang tinggal dari tahun 80-an bisa cerita bagaimana kondisi di sini sama sekarang. Beda apa sama? Ini kan ada yang tinggal di 80-an. Misalkan kalau di kali atau di sungai itu kan ikan komplit. Ada ikan lempuk, ikan keting, ikan baung, ikan sili, cere, blenter, semuanya masih ada. Coba kalau sekarang. Ikan paling ada di kaleng, dencis. Iya kan? Artinya apa? Semuanya emang Allah ciptakan buat hancur. Ya pohon-pohon dulu, pohon buni, pohon mangga, pohon-pohon yang gede-gede, capi, semuanya ada. Sekarang ada nggak? Banyak nggak sekarang? Memang begitu Pak, Allah ciptakan buat hancur. Sama badan kita, coba umur 20 sama umur 60, beda apa sama? Ya kalau yang 20 kan ya makan makanan apa aja kemakan kan. Ya jangankan baru pisang, ya ukuran sendal dikecapin juga masih kuat. Kalau umur 20. Tapi coba kalau udah umurnya 60. Apalagi udah yang banyak offset giginya coba. Ya kan kalau yang udah mulai yang rada-rada kerasan itu kan. Iya makanya apa? Agar. Ya gitu yang tahu. Karena apa? Memang tubuh kita diciptakan buat hancur. Nggak bisa Pak. Mau dipaksa kayak apa tetap kita tuh pasti menua. Ya mau dirawat seperti apa? Mau diminumin
apa setiap hari, tetap Allah ciptakan secara johir kita pasti hancur. Pasti hancur. Nggak ada selama orang itu dari makin tua, makin cakep, makin gagah, nggak ada. Pasti semuanya makin hancur. Makanya kan pernah suatu ketika malaikat Israel berkunjung ke Nabi Daud. Kata Nabi Daud ngomong ke malaikat Israel, ya Israel, engkau datang pengen silaturahmi, apa pengen nyabut nyawa? Enggak, silaturahmi. Karena kau nabi, jadi saya bersilaturahmi. Akhirnya kata Nabi Daud begini, ya udah, saya kan nabi, saya minta syarat sebelum engkau cabut nyawa aku, kabarin, WhatsApp. Kalau bahasa sekarang gitu, kabarin saya. Oh iya, kata malaikat Israel, iya, nanti kalau wayanya engkau akan aku jemput, nyawanya akan dicabut, ntar aku kabarin. Pas nggak berapa lama, beberapa tahun kemudian datang lagi malaikat Israel. Ditanya sama Nabi Daud, kali ini engkau datang silaturahmi, apa pengen jemput? Pasti silaturahmi ya, karena belum ngabarin. Apa kata malaikat Israel? Enggak, kali ini saya datang membuat menjemput. Akhirnya Nabi Daud komplain, lah kemarin katanya sebelum kau jemput aku, engkau mau ngabarin. Kok nggak dikabarin dulu? Ini langsung jemput aja. Apa kata Nabi Daud? Lah, dulu rambut hitam, sekarang putih. Dulu gigi komplit, sekarang giginya udah pada ompong. Dulu badan tegak, sekarang bongkok. Apa itu bukan kabar dari aku? Iya mikir. Jadi badan kita yang dulunya tegak, sekarang mulai bongkok. Rambut kita yang dulunya hitam sudah mulai memutih. Itu kabar dari malaikat Israel. Kalau sudah dapat kabar dari malaikat Israel masih tidak mau ke Allah, kapan ke Allahnya? Kapan ke Allahnya? Terus gimana cara ke Allahnya? Nih, cara ke Allahnya, Allah utus seorang manusia yang untuk membimbing kita ke Allah, yaitu seorang nabi, seorang utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad kita bisa ke Allah. Kita bisa mencontoh beliau. Kita bisa menteladani beliau. Makanya dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi laqad kana, lamnya taukid, qadnya taukid, kananya taukid kalau dalam bahasa ilmu nahwunya. Jadi sungguh telah ada lakum buat kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah Muhammad, uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik, ikuti kalau kita pengen ke Allah. Tapi ada syaratnya. Ini ayat sering dibaca ketika maulid, tapi orang nggak pernah mencerna, tidak pernah mencermati ayat itu kemana arahnya. Ada syaratnya. Syarat orang biar bisa menjadikan Rasulullah suri tauladan itu terusannya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Liman kana buat orang-orang kana yang ada siapa man itu yarjullah, berharapnya hanya ke Allah, wal yaumal akhir, dan orientasinya adalah akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan zikir yang banyak. Yang bicara Al-Qur'an begitu. Artinya kalau orang tidak memenuhi 3 syarat ini, tidak mungkin dia bisa meniru suri tauladan yang baik. Tidak mungkin dia bisa mengikuti Rasulullah SAW. Andai bisa ngikutin, paling cuma johirnya. Bisa dipastikan begitu. Bisa dipastikan begitu. Andai bisa ngikutin, paling johirnya. Sholatnya rajin, ke masjidnya rajin, ke musolanya rajin, ngajinya rajin. Tapi pengen di alam orang, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, dikit-dikit marah. Wow, di sini mah yang paling rajin gua. Lemang subuh kalau kagak ada gua mah sepi. Iya, dia yang rajin sholatnya, tapi dia akan berpikir begitu. Tapi kalau orang zikir tidak. Karena Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Rasulullah itu mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah. Artinya apa? Tidak mungkin kita bisa sholat
Tidak mungkin kita bisa ngaji, tidak mungkin kita bisa berbuat baik kecuali ditolong oleh Allah. Sehingga bapak-bapak yang hadir di sini dalam rangka haul ini, orang tuanya Ustadz Marudin itu berpikirnya bukan karena kita alim, bukan karena kita benar, tapi karena Allah gerakan kaki kita, gerakan kemauan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Coba bayangkan Pak, yang mau ke sini banyak nggak? Bisa jadi banyak. Kalau ditanya orang sini, Pak, haul bagus nggak, ngaji nggak? Misalkan di polling nih 1 RT, misalkan RT ada 200, ditanyain, bagaimana kalau kita mengadakan pengajian bagus nggak? Saya yakin semuanya bilang bagus. Tapi kalau diadakan pengajian, apa yang bilang bagus semuanya datang? Enggak. Kenapa? Karena butuh Allah. Buat datang ke tempat ini juga butuh Allah. Buat kita sholat juga butuh Allah. Bukan kita. Bukan kita. Lah pemahaman begini bisa didapat dengan cara mengakui bahwa kita tuh lemah. Yang kuat itu Allah. Kita tuh hina, yang mulia Allah. Bagaimana bisa mungkin Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang merasa mulia? Bagaimana mungkin Allah akan menolong kepada orang yang sombong? Wah, saya akan begini. Nggak ditolong. Yang ditolong adalah orang yang merasa hina, orang yang merasa lemah, orang yang nggak merasa bisa apa-apa. Itulah yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya di hati kita, merasa lemah apa merasa kuat? Merasa bodoh atau merasa pinter? Merasa benar apa merasa salah? Kalau di hati kita selama ini merasa benar, susah Pak. Kenapa susah? Karena yang dibutuhkan oleh Allah bukan gerakan kita, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ayo, saya mengajak lewat majelis ini, ayo sama-sama kita ke Allah, sama-sama kita ke Allah, sama-sama kita perbaiki hati kita. Karena biar bagaimanapun kita pasti ke sana. Dengan kondisi apapun kita pasti ke sana. Dengan kondisi bagaimanapun, kondisi bagaimanapun kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi, terus kalau gitu zikirnya gimana? Ya terserah. Zikir apa aja bisa, Pak. Zikir apa aja bisa. Ya misalkan orang mau zikirnya subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Orang mau perbanyak istighfar ya bisa. Tapi kalau dalam bahasa zikir itu ada dua. Ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Zikir hasanah orang akan diganjar dari setiap bacaannya. Orang baca zikir misalkan subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim akan diberikan pahala, akan diganjar. Tapi tidak dengan darajat. Kalau zikir darajat syaratnya harus punya mursyid. Harus punya mursyid. Siapa mursyid? Mursyid itulah yang pada akhirnya orang yang menghantarkan kita ke Allah. Kok bisa begitu? Karena mursyid syaratnya harus kenal dengan Allah, yang disebut dengan bahasa Arabnya adalah al-arif billah. Siapa arif billah? Yang terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hasan As-Sadili, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mereka lah para arif billah yang kenal Allah, yang bisa menghantarkan kita untuk kenal ke Allah. Kenapa? Karena mereka sudah kenal Allah. Lah kalau mau kenal Allah dianterin sama orang yang belum kenal Allah, bisa kenal nggak? Bapak pengen dikenalin sama Wahidin Halim, Gubernur Banten, tapi yang pengen kenalin juga nggak kenal, bisa kenal nggak? Oh, dia kayak kenal baru lagi ngajak kita. Makanya syarat kenal Allah harus lewat orang yang sudah kenal Allah gitu. Makanya insya Allah alhamdulillah kampung ini sudah banyak orang-orang yang zikir. Terus gimana Ustaz? Orang zikir itu katanya kalau zikir punya utang lunas, yang sakit sembuh, yang keluarganya berantakan bisa akur. Itu mah namanya asepnya. Aslinya zikir itu ngajak orang kenal ke Allah. Aslinya itu Pak, aslinya itu. Cuma dalam perjalanannya tidak mungkin orang yang berjalan menuju ke Allah dibiarkan secara nggak mungkin.
Kalau orang yang tidak mau kenal Allah aja dibikin sehat, insya Allah orang yang mau kenal Allah juga dibikin sehat. Kalau orang yang tidak iman kepada Allah aja dikasih rizki, tidak mungkin orang yang iman kepada Allah tidak dikasih rizki. Tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan berkah dengan orang-orang yang zikir, berkah dengan orang-orang yang belajar kepada arif billah, orang yang kenal Allah, semuanya kampung ini dibikin sejahtera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Poin kedua tentang birrul walidain, tentang haulnya Ustadz Marudin. Kalau bicara birrul walidain gini, Pak. Saya pernah jemput anaknya atau istrinya dari gurunya guru saya Sidik Abdullah dari Malang. Ini yang jemput saya pakai patwal, pakai polisi, terus sama beberapa teman-teman. Pas turun dari pesawat di bandara dari Malang nih anaknya, pas sampai di Sampiren, mampir di rumah makan Sampiren, itu kupingnya pengang. Tahu ya pengang ya? Gitu. Akhirnya minta tolong sama orang tuanya. Jadi anaknya minta ditiupin sama orang tuanya. Akhirnya ditiupin, diambilin daun pisang dan pisangnya di ini terus ditiup sama orang tuanya. Setelah ditiup apa? Sembuh, setelah itu sembuh dari dengungnya. Anaknya yang dari Malang bareng sama orang tuanya berterima kasih kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya dari Malang bareng, naik pesawat bareng, ini bareng. Berterima kasih karena telah ditiup kupingnya sampai nyium kaki. Terima kasih ditiupin kuping karena dengung, itu terima kasihnya cium tangannya, bukan cium tangan, hampir cium kaki. Ini kayak Pak Hikmat tanya tuh, yang saksi-saksi hidupnya. Sekarang kita pernah masuk angin enggak? Ini sebagai anak pernah masuk angin enggak? Pernah dikerokin sama orang tua? Apa habis dikerokin kita terima kasih? Ini gampang-gampang aja, nggak usah pakai nyium kaki lah. Kita kan masuk angin, sama mak kita dikerokin. Atau kalau nggak dikerokin minimal dibikinin, apa kalau puyeng itu asam sama dipopolin di ini. Tapi pertanyaan saya, ketika orang tua kita melakukan itu, pernahkah kita berterima kasih? Jadi jalan bareng dari Malang sampai di Jakarta, kupingnya dengung, ditiupin sama ibunya, terima kasihnya cium, bukan cuma cium tangan, cium kaki saya masih depan saya tahu. Jadi terima kasih sampai nangis-nangis, peluk-pelukan sampai kakinya dicium. Itu terima kasihnya. Kita berapa kali Pak sakit. Tapi pernahkah ketika kita orang tua kita nolong akan sakit kita terima kasih, pernah nggak? Nggak usah pakai nyium kaki lah. Kita sakit terus dikerokin sama mak kita, mak minta kerokin, mak dikerokin sama mak kita. Pas kita sembuh, pernah nggak kita ngucapin terima kasih sama orang tua kita karena pernah ngerokin? Pernah nggak setiap hari kita dimasakin sama orang tua kita, pas selesai makan kita terima kasih sama orang tua kita, pernah nggak? Ayo coba. Berarti jauh dari kata-kata birrul walidain. Kita ini jauh. Birrul walidain yang asli itu begitu. Birrul walidain yang asli begitu. Kita jangankan untuk melakukan hal semacam itu. Orang tua kita dibawa lagi ngulek, kita enak-enakan main handphone di bangku. Ayo anak-anak tanya tuh, coba anak-anak. Orang-orang tua tuh kan kalau lagi masak di dapur tuh kan di bawah ngulek. Tapi anaknya dengan enak-enaknya di atas bangku main handphone. Zaman sekarang begitu Pak. Tapi saya digambarkan begitu. Ketika Asidikiyah pengen kena gusur. Jadi waktu saya waktu mendok di Asidikiyah. Itu waktu itu masih kalau nggak salah ininya Sudomo karena Pak Nur keras waktu itu ke pemerintah. Akhirnya dengan berbagai politik lahirnya Asidikiyah sampai pengen tergerus jalan arteri, pengen digusur arteri. Apa Abah itu langsung lakukan pertama kali ketika ada berita Asidikiyah pengen digusur, langsung pulang kampung nyium kaki ibunya. Ketika ada masalah yang paling besar, langsung pulang kampung nemuin ibu. Pertanyaan saya, apa kita pernah mendapatkan masalah? Pernah nggak bapak-bapak sini dapat masalah? Pertanyaannya, apakah setiap kita punya masalah, kita nyium tangan orang tua kita? Nggak usah pakai kaki. Apa setiap kita punya masalah, kita hubungi orang tua kita. Terus kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita terima kasih kepada orang tua kita. Pernah nggak begitu? Lain gitu. Jauh Pak. Makanya kata yang udah meninggal, aduh sekarang gimana orang tua saya udah meninggal. Nah,
Lah haul ini bentuk ganti karena udah meninggal, bahasa begitu. Jadi kalau masih hidup ya layani dengan baik. Layani dengan baik, Pak. Kalau saya dulu kan sebelum ngaji di Cipondo nih, saya banyak santri-santri saya, anak murid-murid saya anak SMP gitu. Saya ngajinya jarang-jarang pakai bahasa harus apalin enggak. Saya cuma ngasih catatan setiap minggu apa yang telah diperlakukan, kebaikan apa yang telah dilakukan untuk kedua orang tuanya. Jadi ini saya gitu. Karena apa? Bahasa saya begini, ketika orang sudah bakti kepada orang tua, ketika orang anak udah nurut sama orang tua, di situ dia telah melaksanakan fungsi agama. Tapi mau apal berapa juz sekalipun, mau apal berapa surat sekalipun, kalau masih ngelawan orang tuanya, nggak usah ngaji sama saya. Prinsip saya gitu. Pokoknya kalau kedengaran saya ada orang tua yang tidak ridho sama anaknya, nggak usah ngaji sama saya. Percuma. Apa yang mau diajarkan? Apa yang mau diajarkan buat orang yang tidak taat kepada orang tuanya? Makanya nih kalau ada anak-anak, dengerin nih. Dengerin. Yang masih punya orang tua yang masih hidup, layani, lakukan dengan baik. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Perlakukan orang tua kalian dengan baik, nanti kalian pasti diperlakukan dengan baik oleh anak-anak kalian. Kan sederhana, Pak. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, nanti anak kita pun pasti akan bakti kepada kita. Kalau sekarang anak kita ngelawan sama kita, berarti dulunya kita juga. Ini bener nggak gitu? Hah? Bener nggak? Iya, kalau anaknya sekarang sering ngelawan, berarti orang tuanya dulu juga sering ngelawan. Coba ingat-ingat, bener gitu Ki? Oh betul ya. Iya. Terus caranya gimana? Kalau orang tua sudah kita meninggal, ya ziarahi, ya doai, ya bikin haul begini. Itu apa? Nanti insya Allah anak-anak kita akan luntur hatinya. Karena kita juga luntur hati kita kepada orang tua kita. Itu kan gitu. Teman saya tuh, anaknya. Saya kalau saking ininya Pak. Jadi depan rumahnya ada pun bacang tinggi. Ada layangan nyangkut di pun bacang. Anaknya pengen tuh layangan. Babanya disuruh naik Pak. Kata babanya jangankan 1, 10, 100 gue beliin daripada naik pun bacang. Karena dia kagak maunya yang itu. Coba bayangin. Mana geramang mulu. Lalu ke anak kata dia bang sengke lu kalau udah pengen apa kata lu aja. Naik babanya Pak. Itu naik gitu. Babanya naik. Terus pernah jalan ke Jombang. Perginya lewat rel kereta api. Pas pulangnya naik motor anaknya tidur. Sampai di rumah relnya mana ya? Lah udah lewat. Terus kalau saya nggak dibangun, tadi tidur. Nggak mau, harus ngeliat. Balik ke Jombang. Pengen cuma ngeliat rel kereta api yang tadi dilewatin. Babanya nganterin. Orang ngomong, waduh, sudah kagak sanggup ini Ustadz begini-begini. Lalu saya tanya, emang dulunya lu bagaimana? Ya mirip begitu kan. Jadi gitu ternyata anak yang ngelawan itu buah dari kita yang ngelawan. Jadi buah dari kita yang ngelawan. Makanya kalau sekarang yang orang tuanya masih hidup, udah perbaiki dah. Kenapa? Nanti enak. Ngurus anaknya lebih enak. Tapi kalau yang orang tuanya nggak ada, nih orang yang tuanya nggak ada, kayak Ustadz Marudin, ya dibikinin haul. Kok mesti haul Ustadz? Doa mah bukan sendiri juga ya. Sendiri juga nyampe. Lah cuma kan orang mancing neger nih Pak, orang neger. Yang satu masang teger 1, yang satu masang tegernya 100, yang kemungkinan dapat yang mana? Gampang hitungnya begitu Pak dah. Iya. Kalau masang teger atau masang 100, yang kemungkinan dapat yang masang 100 sama. Doa juga begitu. Kita sendiri udah doanya jarang-jarang, udah doanya 3 kali doang. Coba kalau ini rame. Ya, orang rame. Ya kali yang ini misalkan kagak, yang ini nyangkut. Apa yang ono mah yang niatnya makan doang, yang penting makan bodong doang, bang apa yang penting makan, yang begitu. Tapi yang ada serius bagaimana kita nggak tahu. Tapi dari segini banyak, insya Allah ada yang diterima oleh Allah gitu. Jadi perbaiki adab kita kepada orang tua kita, nanti insya Allah anak kita juga akan bagus akhlaknya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ngomongin orang tua, udah sering lah. Semuanya udah tahu dengan banyak cara orang menceritakan orang tua. Pokoknya orang tua tuh nggak bakalan habis. Mau diapain aja nggak bakalan habis. Saya sering
udah puncak-puncaknya sering datengin orang itu bahasa begini. Pak Ustadz, saya pengen nikah, tapi jodoh saya tidak direstui oleh orang tua. Ini yang sering gitu. Saya nggak mau tetap saya stay dengan pendapat saya, tidak mau meluluskan orang untuk melawan orang tuanya, saya nggak mau. Kenapa? Karena kan sekarang kita udah gede aja Pak. Pikirannya udah jalan bahasanya. Coba bayangkan, kalau masih bayi nih, orang tua kita buang kita ke got. Kan ada tuh di TV tuh, ada orang aborsi, ada orang dibuang ke tong sampah. Coba bayangkan kalau itu orang tua kita. Artinya apa? Kita tetap, orang tua kita tuh baik, tetap baik. Tapi Bosat kayaknya orang tua saya mau mata duitan. Dia maunya sama yang ono, yang ono orang kaya. Kalau bang ini orang miskin dia ogah, kadang gitu. Walaupun begitu, tetap untuk kebahagiaan kita. Tetap orang tua mau untuk kebahagiaan anaknya, tetap Pak. Karena saya pernah ada orang itu anaknya meninggal, pas lagi mandiin badannya penuh tato, tetap dibelain sama anaknya, sama orang tuanya. Orang tuanya tidak bilang anaknya itu nakal, sering gak berdoa, enggak. Kata orang tuanya, ini dia Ustaz aslinya baik, ini karena berteman sama orang sono nih jadi pada begini, pada gambar. Temennya di sana tukang gambar, pada gambar begini, kata emaknya, tetap dibelain. Itu orang tua begitu Pak, orang tua begitu ke kita. Makanya sekali lagi dengan adanya haulusan Marudin ini kepada orang tuanya, mudah-mudahan ini menjadi bentuk bakti Ustadz Marudin kepada orang tuanya, dan orang tuanya mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya. Dan kita juga ini semua yang hadir di sini yang masih punya orang tua, kalau orang tuanya masih hidup, hendaklah diperbaiki hubungannya, pokoknya bikin orang tua kita girang loh Pak. Kadang-kadang kan kalau saya sering ini, kalau buat bininya McD, ya kan McD, KFC, buat emaknya chicken-chickenan, tau chicken-chickenan yang 3.000, kata bininya, mama begini gua girang, dia mah kagak, iya kan, mama kagedep, katanya kan gitu ya, dia mah kagedep bacaan McD, apa yang penting ayam chicken aja begitu, padahal yang kalau kita gigit sagu. Iya bentuknya mah gede, ayamnya mah segini, yang digigit itu juga. Kalau di KFC apa di yang merek mah kan lain sekali gigit. Kadang-kadang kita gitu Pak. Iya, kasih sesuatu yang kita senang, insya Allah juga orang tua kita senang. Ya, kasih sesuatu yang kita senang, insya Allah orang tua kita senang. Yang masih punya orang tua, iya kasih. Kalau yang udah nggak punya orang tua, kalau bisa dijangkau untuk ziarahi. Kalau sudah tidak jangkau karena jauh, ya didoakan. Tiap hari doakan. Kalau yang udah dikir ya wakil, ini yang udah ya wakil nih Pak. Jadi zikir ya wakil itu jangan diartikan macam-macam, jangan. Zikir ya wakil itu sebelum zikir harus doain orang tuanya 100 kali. Faktanya begitu. Jadi faktanya gitu. Jadi setiap doa, setiap istighfar harus orang tuanya doakan. Makanya astagfirullahaladzim li wali-walidayya. Rugi kita. Kalau punya anak nggak doain orang tuanya, rugi. Makanya mudah-mudahan orang ini setiap hari itu, setiap mau mulai zikir 100. Nah makanya kadang-kadang orang yang nggak zikir, yang belum ijazah zikir, saya tanya, wah saya doain kan orang tua saya. Saya bilang, berapa kali? Ya kalau bisa sholat, berapa kali? Ya sekali. Ya kalau sholat 5 kali, ya 5 kali. 5 kali kayak girang bener. Saya 100 kali Pak. Jadi buat orang tua tuh sekali zikir minimal bacanya 100 kali. Kalau dia 5 kali duduk berarti 500 kali didoain orang tuanya. Itu bukti bahwa orang tua itu penting buat kita. Penting buat kita. Ya makanya sekali lagi ini yang udah pada zikir, jangan pernah lepas untuk mendoakan orang tua. Terus orang tua kita doakan. Karena apa? Karena sabab johir adanya kita di dunia karena ada orang tua kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya orang tuanya yang masih hidup, sekali lagi yang masih hidup disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya, ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.